itu setuju tetap berada pada posisi menerapkan sistem proporsional terbuka pada pemilu tahun 2024, dan juga diberikan arahan kepada khususnya di Komisi 3 yang selama ini menjadi tim kuasa hukum dari DPR setiap ada perkara di Mahkamah Konstitusi untuk menyepakati bahwa suara yang akan disampaikan menjadi penjelasan pada sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi adalah suara DPR mewakili suara mayoritas, itu tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kami masing-masing partai politik, baik secara eksekusi maupun individu-individu, sepakat untuk menjadi pihak terkait atau pemohon intervensi di dalam gugatan tersebut, sehingga nanti pada saat sidang-sidang kami juga nanti akan masing-masing pihak akan diikutkan. Nah, langkah politik yang lain adalah bahwa hari ini Komisi 2 jam 1 tepatnya nanti akan mengundang penyelenggara pemilu dan juga Menteri Dalam Negeri untuk membahas seluruh persiapan pemilu, khususnya termasuk masalah penerapan sistem proporsional terbuka. Nah, alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama-sama kita semua. Kita sebetulnya tadi saya mau mengantarkan saja, hadir semua pimpinan fraksi dari 8 fraksi yang ada di DPR RI. Yang mewakili Partai Golkar ada Bapak Kahar Muzakir sebagai ketua fraksi. Kemudian yang mewakili fraksi Partai Gerindra adalah Pak Ahmad Muzani, ketua. Pak Desmond sama Pak Prasetyo dari Komisi 2. Kemudian yang mewakili dari fraksi Nasdem ada Pak Saan Mustafa, sekretaris fraksi yang juga adalah wakil ketua Komisi 2 DPR RI. Kemudian yang mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ada Pak Fatan, Pak Kiai Fatan, sekretaris. Tadi Pak Cucun ada, cuman karena ada rapat fraksi harus kembali ke fraksi. Sama Pak Yanwar, wakil ketua Komisi 2. Kemudian fraksi yang mewakili fraksi Partai Demokrat ada Pak Marwan, sekretaris fraksi, dan Pak Hinca, Komisi 3 sebagai kuasa hukum. Kemudian yang mewakili fraksi PKS Pak Sukanto dan Ibu Edi, pimpinan fraksi. Kemudian yang mewakili fraksi Partai Amanat Nasional Pak Eko sama Pak Puspadi Gaus. Kemudian yang mewakili fraksi Partai P3 lengkap Pak Amir Uskara sebagai ketua fraksi dan Pak Baidowi sebagai sekretaris, dan wakil ketua Komisi 2 Pak Samsul Rizal. Saya akan bacakan saja langsung ya, pernyataan sikap yang kemarin ditandatangani. Jadi kalau teman-teman waktu itu belum mendapatkan tanda tangan aslinya, Pak Romo sini, Pak Romo. Sudah Pak Romo. Sini Pak. Enggak, makin banyak kuasa hukum makin bagus. Jadi kan mewakili Komisi 3 kan, ada Pak Hinca sama ini ada Pak Raden Safi dari Komisi 3. Jadi atas izin dari para pimpinan fraksi, saya akan menyampaikan. Nanti kalau memang diperlukan masing-masing fraksi untuk menyampaikan, kita persilakan. Pernyataan sikap bersama fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kita patut bersyukur Indonesia terus mengalami kemajuan dan mencatatkan prestasi di berbagai aspek pembangunan.
termasuk dalam pembangunan bidang politik. Sejak 1998 kita memasuki era reformasi. Salah satu perubahan fenomenalnya adalah terbangunnya sistem politik demokrasi. Hingga saat ini selama hampir 25 tahun, sistem demokrasi kita pun terus berkembang mencari bentuk yang semakin ideal, seperti yang dikehendaki oleh rakyat, sebagai yang berdaulat, termasuk dalam pelaksanaan pemilu. Kita sudah menjalankan 5 kali pemilu selama masa reformasi. Selama itu pula kita terus menyempurnakan sistem pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan orisinalitasnya. Kita termasuk negara yang menganut sistem pemilihan langsung, terutama dalam pemilihan presiden dan kepala daerah, juga dalam pemilihan legislatif, yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah juga yang menjadi dasar saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24/PUU strip 6 Romawi /2008 pada 23 Desember 2008. Sejak itu rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung orang per orang. Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya melalui kenaungan partai politik semata. Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita Indonesia. Perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan keterlibatan institusi partai politik yang tetap harus dijunjung. Rakyat kita pun juga sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara berdemokrasi kita seperti itu. Oleh karena itu, kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju, dan jangan kita biarkan setback atau kembali mundur. Untuk itulah kami dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrasi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bersama-sama menyatakan sikap. Satu, bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju. Dua, kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan MK nomor 22/24/PUU /6 Romawi /2008 pada tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. 3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, pertama Bapak Har Muzakir, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ditandatangani. Kemudian yang keempat adalah Bapak Desmond J. Mahesa, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ditandatangani. Berikutnya Pak Roberto Roh, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, ditandatangani. Selanjutnya Pak Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Cucun Ahmad Samsurizal, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, ditandatangani. Muhammad Fatan, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Maman Cikasan, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, ditandatangani. Kemudian Bapak Saleh Partonan Daulay, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, ditandatangani. Pak Eko Patrio, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, ditandatangani. Kemudian Pak Amir Uskara, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, ditandatangani. Ya Pak.
kemudian Pak Ahmad Baidowi, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, di tangan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan ini adalah bagian dari komitmen kami semua untuk tetap merawat dan membangun, mengembangkan kemajuan demokrasi di Indonesia.